Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 akan sedikit memaparkan tentang kurikulum bahasa Arab kelas 10 MA semester 2. Dan untuk pembelajaran yang pertama atau ad-darasul awwalu, yaitu membahas tentang aqsamul kalimah, di mana pada pembelajaran yang pertama ini ada yang dinamakan dengan kompetensi inti 1, yaitu sikap spiritual. Jadi pada sikap spiritual ini siswa itu bisa menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi inti 2, yaitu sikap sosial, di mana siswa itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, dan santun, responsif, dan proaktif sebagai dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi. Kemudian kompetensi inti ketiga yaitu tentang pengetahuan, di mana siswa itu mampu memahami dan menerapkan dan menganalisis pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Kemudian pada kompetensi inti yang keempat yaitu tentang keterampilan. Siswa itu mampu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, baik secara mandiri maupun secara bersamaan, yaitu mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi dasar. Yang pertama yaitu siswa meyakini bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu mengamalkan perilaku santun dan peduli dan melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu siswa itu mampu menganalisis bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatikal seperti taksimul kalimah, al-muzakkar wal muannas dalam sebuah wacana sesuai dengan konteks. Yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal seperti taksimul kalimah, al-muzakkar wal muannas dalam kalimat sesuai dengan konteks. Kemudian pada bab yang kedua atau ad-darsus tsani yaitu menjelaskan tentang kalimat muzakkar wal muannas. Pada kompetensi yang pertama yaitu tentang sikap spiritual, di sini sama seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian kompetensi inti yang kedua yaitu tentang sosial, sama juga seperti yang dijelaskan tadi. Pada kompetensi inti yang ketiga tentang pengetahuan, yaitu di mana siswa itu mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian yang keempat yaitu kompetensi yang keempat yaitu tentang keterampilan, di mana siswa itu mampu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret maupun ranah abstrak itu terkait dengan materi apa yang diajarkan. Dia itu mampu menyampaikannya dengan metode yang diajarkan tadi. Kemudian yang kedua yaitu tentang kompetensi dasar. Yang pertama yaitu kompetensi dasar yang pertama yaitu siswa itu meyakini bahwa kemampuan berbicara itu adalah salah satu nikmat
atau anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu mengamalkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar pribadi maupun sama guru ataupun teman-teman yang lain. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu siswa itu mampu menganalisis bentuk makna dari fungsi bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatikal, yaitu di mana di dalam teks itu siswa itu mampu membedakan mana kalimat mudzakkar dan muannas. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu menyajikan hasil analisis bentuk makna dari dan fungsi dari susunan gramatikal. Kemudian pada pembelajaran yang ketiga, Ad-Dars Tsalis itu menjelaskan atau mempelajari tentang mufrad, kalimat mufrad, musanna wal jama'. Pada pembelajaran ini seperti yang di atas tadi, itu kompetensi inti yang pertama yaitu tentang sikap spiritual, di mana semua siswa itu menghayati dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, kompetensi kedua yaitu siswa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, peduli, dan gotong royong, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pengetahuan, di mana di sini siswa itu mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian kompetensi inti yang keempat yaitu tentang keterampilan, di mana di sini siswa itu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret maupun ranah abstrak itu tentang materi yang diajarkannya. Jadi di sini itu siswa itu mampu menyajikannya atau menalarnya. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar ini, yang pertama yaitu siswa meyakini bahwa kemampuan berbicara ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau anugerah yang sangat besar. Kemudian siswa mengamalkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri dalam melaksanakan komunikasi dengan guru maupun dengan sesama. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi dasar yang kedua, yaitu siswa itu bisa mengamalkan atau mampu mengamalkan bentuk kalimat, gramatikal, susunan gramatikal, mufrad, musanna, jama', maupun fi'il madhi, fi'il amar, dan fi'il mudhari'. Di mana fi'il amar itu di mana kata perintah itu menunjukkan untuk perempuan atau laki-laki atau banyak orang. Ya, di dalam sebuah teks atau wacana. Kemudian yang kedua itu siswa mampu menyajikan, yaitu bisa menyajikan dan menyajikan hasil analisis bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatikal. Jadi di sini siswa itu mampu menyajikan atau menjelaskan kembali tentang dan mampu membedakan juga tentang kalimat mufrad, mudzakkar, muannas, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr di dalam sebuah teks atau wacana. Kemudian yang pembelajaran yang keempat yaitu Ad-Dars Rabi' tentang anwa'ul fi'il. Pada pembelajaran ini yaitu ada namanya kompetensi awal atau kompetensi yang pertama yaitu tentang sikap spiritual, di mana siswa itu mampu menghayati dan mengamalkan ajaran agama sesuai yang dianutnya.
Kemudian kompetensi yang kedua tentu itu tentang sikap sosial, di mana siswa mampu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian yang kompetensi inti yang ketiga yaitu tentang pengetahuan, di mana di sini siswa itu mampu memahami, mengolah, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian kompetensi inti yang keempat yaitu tentang keterampilan, di mana di sini siswa mampu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret maupun abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya, baik itu di sekolah maupun mandiri. Yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu meyakini bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu mengamalkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu siswa menganalisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, yaitu al-mufrad, wal-musanna, wal-jama', al-fi'lul madhi, wal-fi'lul mudhari', wal-fi'lul amr dalam sebuah teks ataupun wacana. Kemudian siswa mampu menyajikan dan menganalisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tersebut. Dan selanjutnya yaitu ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima itu tentang jumlah fi'liyah atau al-jumlah al-fi'liyah, yaitu pada kompetensi inti yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sama seperti yang di atas. Pada kompetensi dasar, ini tempat bedanya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu tentang mensyukuri kemampuan siswa itu bisa atau mampu untuk mensyukuri dan harus mensyukuri kemampuan mengungkapkan gagasan dan ide dengan pembicaraan yang baik sehingga bisa dimengerti orang lain. Kemudian siswa mengamalkan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, antusias, kreatif, ekspresif, interaktif, kerjasama, dan imajinatif dalam melaksanakan komunikasi fungsional. Pada kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu siswa mampu menganalisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, al-jumlah fi'liyah, al-fi'lul mabni lil ma'lum, wal fi'lul mabni lil majhul. Jadi siswa di sini itu mampu membedakan kalimat jumlah fi'liyah, al-fi'lul madi lil ma'lum, wal fi'lul mabni lil majhul, baik itu dalam sebuah wacana maupun sesuai konteks. Kemudian siswa mampu menyajikan hasil analisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tersebut dalam kalimat sesuai dengan konteks. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.